Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali membahas manga Chainsaw Man chapter 156. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Whoop 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 Buzz Split Split. Cerita sendiri dibuka dengan diperlihatkannya helikopter yang terbang menuju kebakaran sebuah gedung. Sementara itu, Denji yang terbaring di rumah sakit mulai mengingat kembali mimpinya bersama Nayuta. Nah, ternyata Yoshida sudah standby di ruangannya Denji. Tampak di sini Denji begitu gelisah. Ia bertanya kepada Yoshida di mana dan apa yang terjadi kepada Nayuta. Namun di sini Yoshida mengaku bahwa ia sendiri tidak mengetahuinya. Denji yang kesal pun kembali bertanya dan mencoba bangun dari kasurnya. Cuman di sini Denji malah terjatuh. Yoshida kemudian mendekati Denji sambil memberitahu jika Denji sudah tertidur selama 1 minggu. Karena itu, ia tidak akan bisa berjalan untuk sementara waktu. Nah, masih dengan raut kesal, Denji pun bilang mengapa Yoshida tidak membangunkannya. Dan Yoshida malah mengalihkan topik. Yoshida bilang jika sebelumnya ia sudah memberikan penjelasan sederhana yang bahkan bisa dimengerti oleh seekor kera. Di mana jika Denji berubah menjadi Chainsaw Man lagi, maka ia tidak akan bisa menjamin kehidupan normalnya. Dan karena sekarang Denji sudah melanggarnya, tidak ada lagi yang bisa Yoshida lakukan untuk menyelamatkan Denji. Begitu Yoshida keluar, Denji pun tiba-tiba kembali tertidur. Usut punya usut, ketika keluar dari kamar, Yoshida langsung dikerumuni oleh agen biro keamanan. Dan di sini ia memegang sebuah suntikan. Jadi mengapa Denji kembali tertidur, itu karena Yoshida menyuntikkan bius saat dirinya mendekati Denji. Setelah mendapat info dari Yoshida, Fumiko kemudian bertanya apakah benar Denji akan dimutilasi. Di sini Yoshida pun mengiyakannya. Lalu Fumiko pun meminta izin untuk mencabut beberapa helai rambut dan juga kukunya Denji sebelum tubuhnya sepenuhnya menjadi aset negara. Yoshida kemudian bilang bukannya Fumiko ini adalah penggemarnya Chainsaw Man, mengapa dia melakukan hal itu? Dan Fumiko bilang jika dia memang penggemarnya Chainsaw Man, tapi dia juga merupakan seorang kolektor. Sampai di sini pastinya cerita udah membuat kalian kaget sekaligus ngeri. Cuman tenang aja, hal yang paling di luar nalarnya baru akan terjadi setelah ini. Nah, cerita pun tiba-tiba beralih ke mimpinya Denji. Seperti biasa, di sini Denji bertemu dengan Pochita, di mana Denji bilang kalau ia harus bangun untuk menyelamatkan Nayuta. Tapi di sini Pochita malah berkata, menyelamatkan Nayuta, bagaimana engkau melakukannya tanpa kakimu? Dan perkataan Pochita ini ternyata sejalan dengan hal yang terjadi berikutnya, di mana tubuh Denji benar-benar dimutilasi. Di sini kita bisa melihat Denji yang sedang menjalankan operasi amputasi. Kita juga bisa melihat detail kecil di mana ada salah satu dokter yang terus-menerus memeriksa denyut nadinya Denji. Mungkin mereka ingin memastikan bahwa Denji masih hidup selama proses operasi berjalan. Nah, tak hanya itu saja, begitu kaki Denji terpotong, di sini para dokter juga langsung menyiapkan mesin penghisap untuk membersihkan luka bekas operasi. Diketahui kalau saat ini para dokter sudah memotong kaki kanan Denji yang ke-26. Dan mereka akan lanjut ke kaki kanan ke-27. Di sini tidak dijelaskan apakah nomor tersebut merupakan urutan bagian tubuh yang dipotong atau itu merupakan jumlah kaki Denji yang sudah dipotong. Well, kita lupakan sejenak hal itu. Sebelum melanjutkan operasi, salah seorang dokter kemudian menyuruh seorang agen biro keamanan berpenutup mata untuk mematikan rokok dan juga keluar dari ruang operasi. Karena itu mengganggu jalannya operasi. Namun di sini si penutup mata menolaknya karena dia sudah diperintahkan untuk membunuh Chainsaw Man kalau ia kabur. Di sini si penutup mata juga memberitahu kita kalau mereka sekarang tengah ada di pusat penahanan Devil Tokyo. Katanya sejak tempat ini didirikan, tidak ada devil yang bisa kabur dari tempat ini. Tempat ini juga dijaga oleh pasukan bersenjata 24 jam non-stop. Bisa dibilang pusat penahanan ini dipersiapkan untuk melawan segala kemungkinan terburuk. Bahkan tak terkecuali untuk wabah Chainsaw Head yang kini lagi happening. Si penutup mata mengatakan bahwasanya dibutuhkan sebuah perang untuk mengancam tempat ini. Dan ketika ia mengatakannya,
kita diperlihatkan kaki seseorang yang tengah berdiri tepat di hadapan pusat penahanan. Siapakah dia? Sayangnya jawabannya ada di chapter selanjutnya. Oke, jadi itu dia Chainsaw Man chapter 156. Sebuah chapter yang bikin gua ngilu banget. Chapter kali ini juga bisa dibilang merupakan awal pembuka dari arc baru. Jadi arc kemarin resmi ditutup dengan sebuah cliffhanger di mana untuk sekarang kita tidak tahu bagaimana nasibnya Nayuta. Dari awal kita langsung ditampakkan penyesalan Denji. Tampak dengan jelas kalau Denji sangat khawatir dengan Nayuta. Seperti biasa ya, penyesalan selalu datang di kemudian hari. Oh iya, untuk timeline sendiri sekarang sudah seminggu pasca insiden apartemen Denji kebakaran. Well, seperti biasa mari kita bahas tipis beberapa hal yang ada di chapter kali ini. Mungkin kita bisa mulai dulu dengan membahas Fumiko. Sebelum proses mutilasi Denji dimulai, Fumiko sempat meminta beberapa bagian kecil dari tubuhnya Denji dengan alasan kalau dia pengen mengoleksinya. Cuman apakah itu benar-benar alasan yang sebenarnya? Kalau menurut gua sendiri, bisa saja Fumiko tengah merencanakan sesuatu. Ya mungkin aja ini ada kaitannya dengan devil yang dikontrak oleh Fumiko. Karena sampai sekarang kita tidak tahu devil apa sih yang dikontrak oleh Fumiko. Bisa jadi devil yang dikontrak Fumiko ini punya kemampuan untuk melacak target. Dengan syarat harus adanya sampel tubuh target tersebut. Lalu mungkin Fumiko ingin memberi makan devil yang dikontraknya dengan bagian tubuh Denji. Supaya devil yang dikontraknya jadi semakin kuat. Atau mungkin Fumiko punya rencana untuk membuat serum penawar untuk menyembuhkan para Chainsaw Man palsu ataupun Chainsaw Head. Makanya dia butuh sampel tubuhnya Denji. FYI, sampai sekarang masih banyak orang-orang yang berubah menjadi Chainsaw Head secara random. Dan ya berbagai perang kecil masih terjadi di mana-mana. Ya entah apa niat Fumiko yang asli, wanita ini patut kita curigai. Semoga nanti dia punya peran yang berguna lah, jangan ngeselin mulu gitu. Beralih ke hal yang paling ngeri di chapter kali ini. Dimana di chapter kali ini kita beneran diliatin proses operasi pembuatan Lego Denji. Walaupun banyak adegan gore di Chainsaw Man, tapi yang satu ini sukses ngebuat gua ngerasa ngilu banget. Terlepas dari hal ini merupakan hasil dari kebodohan Denji sendiri, tapi anjir, baru saja Denji tertimpa musibah luar biasa, sekarang dia langsung dihantam oleh cobaan baru. Kenapa ya Fujimoto seneng banget ngasih cobaan bertubi-tubi pada Denji? Kayaknya Denji dan kata apes itu adalah dua hal yang kagak mungkin bisa dipisahin. Tapi ya fokus lagi ke topik utamanya. Seperti yang sudah dijelaskan, alasan Denji dipotong-potong itu dikarenakan dia akan dijadikan aset negara. Ya bisa dibilang pihak negara ataupun pihak pemerintah pengen membuat Denji sepenuhnya ada dalam kendali mereka. Cuman mengapa harus dengan cara mutilasi? Apakah tidak ada cara yang lain? Kalau menurut gue sendiri, alasan pihak pemerintah memilih cara mutilasi itu dikarenakan mereka ingin sementara waktu menyimpan tubuh Denji. Mengingat sekarang kondisinya lagi kagak kondusif. Selain itu, kalau mereka menggunakan cara lain seperti mencuci otak, itu hanya akan menjadi bumerang untuk pihak mereka sendiri. Secara hal itu bisa memicu bangkitnya Chainsaw Devil yang tak terkendali seperti dahulu. Nah, selain itu, tadi para dokter sempat memberikan nomor pada kaki Denji yang sudah dipotong. Apakah itu menunjukkan jumlah kaki Denji yang sudah dipotong? Atau itu hanya urutan yang udah dipotong aja? Kalau itu merupakan jumlah kaki yang dipotong, artinya selama masa operasi, Denji tetap meregenerasi tubuhnya. Yang mana seharusnya itu kagak masuk akal. Karena Denji kehilangan banyak darah selama masa operasi. Jadi kayaknya yang bener nomor itu hanya sekedar nomor urut saja deh. Biar memudahkan mereka untuk menyusun kembali tubuh Denji. Ya mungkin gitu aja ya, gue sengaja nggak bahas sosok yang muncul di akhir. Karena seharusnya kalian juga udah bisa menebak itu siapa. Makasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sekian gua Indra, kita lanjut di video yang selanjutnya. Bye-bye.